Ada beberapa terminologi dan juga diksi itu yang agak berat untuk diterima di awal gitu ya. Jadi hari ini saya mau bahas soal yang namanya IQ, EQ, SQ. Ini dalam belajar kesadaran ini esensial banget, faktor penting. Ya, kenapa? Karena ini akan menunjukkan bagaimana kamu bisa berada di satu jalan yang menunjang evolusi jiwa kamu. Ya. Karena banyak orang itu bermula dari belajar secara intelektual. Tetapi seiring jalan emosinya terganggu. Ada luka batin. Nah, karena emosinya terganggu, dia nggak tenang. Karena dia nggak tenang, dia mencari alternatif yaitu spiritual. Nah, makanya kebanyakan orang tuh membypass dari sini dia langsung ke sini. Nah, pada saat dia bisa belajar soal spiritual itu, emosionalnya masih labil. Sehingga banyak sekali keputusan-keputusan dari ranah kacamata spiritual itu tidak dilahirkan dalam kacamata yang bijak. Ya, keputusan yang diambil. Karena apa? Karena dia masih labil. Gitu, ya. Jadinya egonya masih hadir lah. Nah, kita mulai ya. Jadi dalam perjalanan saya mengarungi dunia spiritual tuh ada beberapa faktor penting. Penting dan esensial menurut saya. Yang menjadi catatan khususnya yang berhubungan dengan proses pengenalan diri. Yang dimana setelah saya amati faktor-faktor penting ini tidak begitu mendapat sorotan khusus. Kita kadang-kadang nih belajar spiritual ngomongnya Tuhan, semesta, tapi kita tuh nggak menyadari ada program dasar di dalam diri kita itu yang menyangkut urusan tubuh, mental dan juga spirit. Yang dimana ini perlu diseimbangkan, gitu. Ya, kenapa? Karena orang tuh kadang-kadang belajar baca, ngapal, minatnya itu hanya ingin buru-buru langsung mengakses kecerdasan spiritual sebelum dia cerdas secara emosional. Inilah yang menjadi kualitas evolusi jiwanya itu terkesan itu naik turun, bahkan muter-muter di polanya di situ-situ aja dia. Muter gitu loh. Ya. Dari sini muter lagi, ininya nggak keurus. Padahal seharusnya antara IQ, EQ, dan SQ, intelektual, emosional, dan juga spiritual itu seharusnya saling mendukung. Selaras dia, seimbang. Ya. Jadi waktu saya buat ini 1,5 tahun lalu tuh memang nggak ada pembahasan detail soal ini gitu. Ya, khususnya dalam pembelajaran kesadaran di saat ini. Ya. Dan salah satu faktor yang penting yang saya maksud itu soal intelijensi atau kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu antara lain kecerdasan akademis atau intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Ya. Jadi dia tuh gabungan dari otak kiri, otak kanan, dan juga kesatuan dari kiri dan kanan. Ya. Jadi semua faktor yang disebutkan di atas, IQ, EQ, SQ, mempunyai peranan penting dalam proses saya bertumbuh di ranah spiritual ini. Karena
Pengetahuan soal kecerdasan ini akan menjadi dasar dan landasan penting untuk bagaimana saya memproses semua data, baik itu berupa informasi, pengalaman, perasaan, pikiran, memori, dan juga pengetahuan. Ya. Jadi ini ada semua nih sebenarnya di alam semesta ini. Ada semua. Ya. Tapi dibutuhkan keseimbangan dari 3 kecerdasan ini untuk memproses semua data yang kita dapatkan. Gitu. Ya. Jadi ada proses tuh mengamati, di observe. Mungkin kalau teman-teman Muslim tuh ikro, belajar gitu loh. Ya. Data-data ini nih perlu diamati, perlu dikontemplasikan, direfleksikan, direnungkan, ya. Agar bisa membawa keseimbangan dari ketiga kecerdasan ini. Nah, yang dimana jika saya mampu menggunakan kecerdasan-kecerdasan ini dengan benar dan tepat, maka saya akan dengan mudah memproses semua data-data itu sehingga menjadi sebuah konfirmasi subjektif yang berujung ke kesadaran. Artinya pengalaman nanti setelah ini, data-data ini bisa diolah menggunakan kecerdasan-kecerdasan ini, dia akan menghadirkan sebuah konfirmasi, baik di ranah batin maupun di ranah fisik. Ya. Dan ini konfirmasi subjektif ini penting banget. Penting banget. Inilah yang membawa kita nih menyadari soal sebuah keyakinan. Ya, saya yakin kenapa? Karena sudah ada pengalamannya, sudah ada pengetahuannya, sudah ada perasaannya, sudah ada logikanya, informasinya, dan juga nanti akan terekam di memori. Yakin deh. Yang dimana konfirmasi subjektif itu berujung ke kesadaran soal bagaimana baiknya saya bereaksi dan juga merespon suatu peristiwa yang hadir atau perilaku orang lain yang diproyeksikan ke diri kita, yang kita sebut sebagai realita. Nah, jadi pada saat ini seimbang, kita nggak baperan, kita nggak panik, kita nggak temperamen. Kenapa? Karena ini seimbang, saling melengkapi. Nah, di awal mungkin kecerdasan emosionalnya itu rada kurang baik. Makanya disitulah kecerdasan intelektual itu mencari pengetahuan untuk mencari tahu. Kok saya bisa ke-trigger ya? Jadi dia menggunakan pengetahuan, kecerdasan itu untuk mencari pengetahuannya. Nah, pada saat dia mencari pengetahuannya, ya, dia bisa mengetahui kenapa ini tidak seimbang. Oh, ternyata di kecerdasan saya masih kurang dalam hal belief system yang salah, prinsip hidup yang tidak sesuai. Nah, IQ ini akan membantu menemukan apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan perbaikan. Dan juga ini pun akan didukung oleh kecerdasan dari sisi spiritual. Ya. Thank you. Jadi keseimbangan ini sangat dibutuhkan sekali. Di saat kamu masih emosional, di saat kamu masih ke-trigger, di saat kamu masih baperan, artinya EQ kamu masih belum cerdas. Ya. Makanya banyak sekali orang-orang yang ngaku sudah spiritual, tetapi begitu
Begitu dia dikritik, ya, emosi dia, egonya keluar. Begitu. Ya. Jadi pentingnya keseimbangan tuh di situ. Ya. Jadi keseimbangan itu akan membawa kamu evolusi pertumbuhan jiwa kamu itu akan berjalan lebih cepat. Karena pada saat ketiga kecerdasan ini seimbang, ada sebuah perspektif atau kerangka berpikir yang berbeda dalam melihat realita. Gitu. Ya. Jadi dia bisa melihat realita itu ternyata ada maknanya di balik saya ketemu orang itu. Ya kan? Soal bagaimana saya bereaksi juga merespon suatu peristiwa yang hadir atau perilaku orang lain yang diproyeksikan ke diri kita. Artinya, kecerdasan spiritual itu akan mulai mengakses yang namanya indera-indera lain yang di luar panca indera. Dia bisa menggunakan akal untuk menemukan makna. Pikiran juga bisa dikendalikan untuk memetakan realita. Ya. Sehingga dia tidak terfokus dengan konten. Ini konten ini. Realita itu konten kehidupan. Ya. Jadi realita itu sama dengan konten. Konten kehidupan. Tapi di dalam itu, layer lebih dalam lagi, ada yang namanya konteks, makna. Inilah yang disebut sebagai konteks. Esensi dari peristiwa. Nah, harusnya tuh kita tuh bertumbuhnya itu dengan menemukan ini, bukan terjebak dengan konten. Ini sampai sini paham nggak? Kalau nggak paham, bingung, tanyain aja. Gitu loh. Iya, bukan terjebak dengan konten, betul. Paham ya? Nah, di dalam konten itu kan ada banyak nih. Ada yang namanya, di dalam konten itu ada yang namanya itu dramanya, aktornya, ya. Terus ada yang namanya itu episodenya, ya. Ada yang namanya serialnya, betul. Karena biasanya pengulangan gitu loh, ya. Tetapi kalau kita menggunakan kecerdasan dari ketiga ini, keseimbangan dari kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, kalau ini bisa seimbang, ya, maka kita akan mampu menemukan yang namanya makna dari konten. Terima kasih Serena. Makna dari konten ini, apa aja maknanya? Misalnya, oh ini soal yang namanya pembelajaran. Terima kasih. Ini soal yang namanya pertumbuhan. Evolusi. Dan juga kembali menjadi yang sejati.
Di saat kita bisa belajar untuk melihat lebih dalam lagi, kita akan menemukan yang namanya makna. Makna inilah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jiwa saya. Baik itu dari sisi pembelajaran, dari sisi melampaui, dari sisi naik kelas, sampai kembali menjadi diri saya yang sejati. Gitu loh. Ya. Nah, ini di sini tambahin nih, manas. Nah, ini manasnya nih. Kan kadang-kadang manas ini kan pada saat konten hadir, wah, bergejolak tuh, emosinya bergejolak, pikirannya liar, perasaannya nggak karuan gitu loh. Ya. Ini sampai sini, oke? Nangkap? Karena ini bab penting sebenarnya nih. Ini bab penting banget menurut saya. Nangkap ya, simple ya. Jadi konten kita jangan terjebak oleh yang namanya konten kehidupan. Tapi belajarlah untuk mencari konteks dari peristiwa itu. Apa sih konteksnya? Maknanya apa buat pertumbuhan jiwa saya gitu loh. Ya. Kalau kita terjebak dalam konten kehidupan, yang terjadi adalah apa? Looping guys, looping. Kamu tuh akan terjadi yang namanya itu pengulangan. Akan terjadi yang namanya looping. Tapi kalau kamu menemukan makna, kamu akan menemukan yang namanya jalan keluar. Kenali kecerdasan yang ada di dalam diri kita. Penting banget itu. Jadi kita nih nggak bisa belajar terus. Ya. Nah, orang yang kejebak di kecerdasan intelektual atau akademis itu belajar dari room sini, di room sono, di room sono, belajar mulu. Cuma IQ-nya aja yang digedein gitu loh. Karena nggak ada praktek. Ini butuh yang namanya praktek. Gitu loh. Makanya nggak tenang-tenang. Belajar banyak, begitu praktek ambiar dia. Begitu ngalamin konten, nyangkut ya. Lo kalau nggak di dramanya, di aktornya, di episodenya, pengulangannya, atau di manasnya. Gitu. Boro-boro mau ngurusin spirit gitu loh. Emosi aja nggak bisa kamu urus emosimu. Ya. Oke. Nah. Jadi fokus itu sangat menentukan. Ya, di momen seperti ini fokus itu sangat menentukan. Makanya untuk bisa masuk ke dalam sini dibutuhkan yang namanya proses diam, tenang. Ya. Jadi kalau nggak tenang, kalau nggak diem, kamu pasti,
emosian. Kerjanya pengen bales aja gitu loh. Ngerti nggak? Ya. Kalau kamu nggak bisa tenang, kamu nggak bisa melihat petunjuknya gitu loh. Padahal petunjuknya ada. Jawabannya selalu ada. Jadi sebuah masalah itu sebenarnya sudah melekat yang namanya jawaban. Tapi karena kamu nggak bisa diem, jadinya kamu emosional gitu. Ya. Kalau udah tenang dan belajar membuka pikirannya, maksudnya gimana? Buka pikiran siapa? Nah ini kamu bisa langsung cross check ke pengalaman kamu sendiri. Apakah pada saat realita konten kehidupan itu hadir, saya kejebak di sini? Atau saya sudah bisa diem, tenang, lalu saya mulai mencari maknanya apa? Konteksnya apa dari peristiwa itu? Ya. Pasti ada nggak? Ada. Nah makna ini sebenarnya urusannya sama yang namanya spiritual. Kenapa? Karena makna ini adalah sebenarnya adalah pesan khusus langsung untuk jiwa kita, untuk pertumbuhan jiwa kita. Gitu. Artinya Tuhan dan semesta itu sedang berkomunikasi dengan jiwa kamu lewat ini. Supaya kamu dapat pesannya. Dapat pesannya jiwa kamu mulai bisa bertumbuh. Ya. Kalau merasa lelah berarti ada yang gak seimbang di sini nih. Antara IQ, EQ sama SQ. Ya. Gak seimbang dia. Makanya belajar untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Lelah biasanya kamu terjebak dengan konten kehidupan, realita yang pengulangan. Gitu. Daripada belajar berpikir jernih, mendingan kamu belajar diem dan tenang. Gak bisa kalau kamu belum menguasai belajar diem dan juga tenang, susah kamu untuk berpikir jernih. Gitu loh. Kalau ada trauma gimana? Nah, kalau ada trauma, ya, pada saat diam ini, makanya di sini ada proses yang namanya akui dulu. Lalu diterima, dipahami. Saya akui saya masih ada trauma. Saya terima bahwa ini adalah bagian dari saya. Jadi saya nggak kejebak di sini. Nggak nyalain orang, nggak nyalain situasi, nggak nyalain perasaan emosi. Pahami adalah memahami traumanya dari mana dan gimana cara nyembuhinnya. Begitu trauma itu beres, kamu masuk ke sini pasti. Itu namanya lampaui. Nah, ini lampaui di sini nanti. Gitu. Ya diam, tenang, belajar harus dikuasai. Kalau enggak, kalau kamu nggak bisa belajar diam dan tenang, kamu nggak punya clarity dalam kehidupan tuh, nggak ada yang namanya kejernihan, nggak akan hadir kejernihan itu, gitu loh. Karena ego itu akan bermain di sini terus nih.
nyalain situasi, nyalain orang lain. Termasuk jika ke-trigger harus diam juga, ya harus diam belajar. Daripada kamu auto respon, ngulang lagi. Gitu. Tapi dipaksa keadaan gimana kok? Ya harus belajar diam tetap. Jadi fokusnya adalah nanti menganalisa, bukan menyimpulkan gitu loh. Diam itu gimana? Misalnya gini, kadang-kadang kita ini ya, kadang-kadang semesta ini ya mengirim kita guru tuh orang yang nyebelin. Artinya pembelajarannya adalah kamu harus belajar membuat batasan diri. Ya, ya benar. Kalau nggak diem, kamu buang-buang energi. Makanya jadinya kamu lelah. Kalau lelah, kamu nyalain orang, nyalain situasi, nggak introspeksi diri gitu loh. Ya. Padahal batasan diri itulah yang nanti akan membuat kamu bisa diem dan tenang di zona yang kamu beri batas itu. Ya. Dilatih, makanya dilatih. Jangan ngomong nggak bisa dulu. Kalau ngomong nggak bisa, siap-siap kamu ini akan di sini terus muter-muter. Ya. Betul, nggak harus terburu-buru nyari solusi. Tenang dulu. Gimana kamu nyari solusi di saat kamu nggak bisa tenang? Karena kamu untuk nyari solusi butuh yang namanya clarity, kejernihan, ketenangan. Ini yang dimaksud dia. Nah, ini baru ini baru bener nih tukang mas nih kayaknya ya, buka toko mas. Betul. Karena kalau nggak tenang kita buang energi. Nyalain ini, nyalain itu. Pasti yang ono salah, yang nggak bener itu. Energi kamu habis. Boro-boro mau ke sini gitu loh. Jadinya apa? Mental korban, playing victim. Aku korban keadaan kok. Loh, kita selalu punya pilihan. Yang paling gampang tuh pilihan dalam merespon. Ya. Kenapa kamu reaktif? Itu kan pilihanmu gitu loh. Sampai kamu membuang-buang energi yang sebenarnya harusnya kamu manfaatkan untuk ke sini. Gitu loh. Tapi kau buang-buangkan untuk main drama di sini. Ya iya, solusi itu nggak mungkin bisa hadir kalau kamu itu panik. Kalau kamu itu emosional. Nggak ada. Gitu loh. Jadi belajarlah untuk diem. Walaupun pada saat diem pikiran tuh berisik, ego itu cerewet gitu loh. Ya memang daripada saya buang-buang energi, mendingan saya simpen energinya. Buat apa? Buat diri saya sendiri pada saat saya ingin ke sini.
Kalau udah dilatih, diamnya udah dilatih, nanti kamu bisa tenang. Gitu loh. Tenang dia, udah biasa. Berisik itu udah biasa. Gitu loh. Udah biasa, pikiran saya berisik mah. Ya. Ego saya nih menghasut terus, udah biasa itu mah. Diamin aja. Gitu loh. Nah, diam belum tentu tenang. Kalau sudah tenang, sudah pasti diam. Nah, ini baru bener ini. Wah, ini bentar lagi bisa ngajar ini kayak Cohen ini. Ya kan? Gitu loh. Kenapa? Karena setelah kamu belajar tenang, kamu nanti tahu yang namanya hening. Wih, kalau hening tuh, mau konten seberisik apapun, saya tahu-tahu udah maknanya apa. Oh, itu orang hening tuh begitu. Bisa melihat kedua-duanya tanpa terpengaruh. Oh, ini ada nih aktor nih. Misalnya ada orang nih datang ya ngejelek-jelekin saya. Oke. Dia mati, dia diam, dia tenang, dia hening. Pada saat hening dia bisa melihat langsung. Oh, berarti ada yang perlu saya koreksi di dalam diri saya. Udah fokus dia. Gitu. Nah, begitu dia sudah melatih hening, dia akan belajar untuk kosong. Dia paham yang namanya kosong. Begitu kosong baru diisi. Ya. Begitu diisi, kosongin lagi. Tadi isi lagi. Enak kan kalau kayak gitu, ya kan? Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Kalau kata gurunya Sun Gokong. Makin bertumbuh jiwanya. Terus. Wah, tahu-tahu. Siap menjalankan misi jiwa. Nah, itu baru bener. Kalau jangan ngomong menjalankan misi jiwa deh. Kalau kamu belum cerdas secara emosional, udah. Ya. Kalau kata gue. Ya. Jadi nggak usah ngomong-ngomong misi jiwa. Kalau kamu tuh masih belum cerdas secara emosional. Nanti kamu dikomplain malah baper. Marah-marah. Nuduh orang. Gitu loh. Prakteknya bikin jungkir balik. Iya karena nggak pernah dilatih. Cuma di komen aja. Alia nih pasti nggak sekali ini nih komen kayak gini deh. Kalau dilatih, orang bisa itu karena biasa. Bukan karena komen. Ya. Jadi orang bisa karena biasa, bukan karena komplain. Gitu loh. Saya sudah berlatih kok dimaki anak-anak, saya nggak kepancing. Nah, dilatih aja nggak apa-apa. Mungkin dia lagi emosional, nggak apa-apa, kasih aja. Ya. Jadi nggak usah ngomong-ngomong ranah spiritual, misi jiwa lah, potensi jiwa lah. Kalau kamu belum cerdas secara emosional,
Gitu. Ya, oke. Sampai sini paham ya soal konten sama konteks ya. Iya, jangan sampai obesitas knowledge. Betul. Kebanyakan orang tuh ngumpulin yang namanya pengetahuan toh, prakteknya zero, makanya dia nggak cerdas-cerdas secara emosional. Begitu trigger, ambiar ya, pengetahuan hilang semua, nguap entah kemana. Gitu. Menteri. Kasihan nanti kalau saya jadi menteri kesadaran tuh, orang yang punya objek-objekan itu ya kan hilang semua. Aduh, Kang taunya. Aduh. Ya. Nah, lanjut ya. Nah, dan yang menarik adalah setiap satu kecerdasan dengan kecerdasan lainnya itu saling berkaitan. Dan tugas dari kesadaran kita adalah mengalami, mengamati, mengenali, menyadari, mengembangkan dan juga menyelaraskan. Artinya antara IQ, SQ ini sebenarnya saling berkaitan. IQ membutuhkan konfirmasi dari EQ-nya, EQ-nya membutuhkan konfirmasi dari SQ-nya. SQ-nya juga membutuhkan pertumbuhan dari IQ-nya. Jadi ini harusnya tuh seimbang dia. Nah, orang yang masih punya luka batin, ini lebih gede daripada yang lain emosionalnya. Ya, itulah yang membuat dia tuh labil gitu loh. Mau ngomong soal Tuhan aja, debat pasti kalau dia nggak cerdas secara emosional. Tuhan loh, kebenaran sejati aja masih diributin, kan lucu gitu loh. Ngakunya spiritual pula, lah iki piye toh? Berarti kecerdasan emosionalnya belum cerdas. Kan pengalaman orang beda-beda ya. Nggak ada yang sama. Terus kenapa dia merasa pengalaman dan pengetahuan dia itu paling benar gitu loh. Iya, ngomongin Tuhan aja tantrum, kan lucu. Sampai ribut lah, beginilah. Iya, ujungnya jadi si paling spiritual gitu loh. Ya kan? Ya namanya orang punya perjalanannya sendiri-sendiri, unik dan otentik. Kenapa harus dikoreksi gitu loh. Ya, nah itu betul namanya kejebak di merasa sudah sampai gitu. Ya. Jadi ketiga kecerdasan yang secara fitrah adalah bekal utama bagi seluruh jiwa sejak awal penciptaan untuk terus bertumbuh. Itu modalnya guys. Kalau nggak seimbang susah, kamu tuh tumbuhnya tuh kayak begini nih. Setengah mati. Kalau dia udah seimbang, ngeflow dia. Gitu loh. Jadi di saat timbulnya keselarasan antara IQ, EQ, dan SQ, maka otomatis tingkat kesadarannya akan semakin bertumbuh. Karena dari kesadaran yang lebih tinggi itu akan menghadirkan fitur-fitur lain. Nah, ini fitur-fitur lain. Ya, yang muncul dengan sendirinya akibat dari pengolahan satu kecerdasan dengan kecerdasan lainnya. IQ tentang kecerdasan intelektual, EQ tentang kecerdasan emosional, SQ tentang kecerdasan spiritual. Nih, tak kasih lihatnya ya. Intelektual sama emosional
dia terbatas di 5 indera, panca indera. Terbatas dia. Ya. Dan dia bermain di ranah dualitas tok. Benar salah baik buruk, benar salah baik buruk, hitam putih, ya, negatif positif. Tetapi begitu ini udah oke, ini udah selesai, dan mulai fokus ke ranah kecerdasan spiritual, panca indera ini dia akan berevolusi mengakses indera-indera lainnya. Atau panca indera plus-plus yang mampu melampaui dualitas, masuk ke ranah non-dualitas, singular. Nah, jadi jadi indera lainnya itu apa selain panca indera? Salah satunya intuisi, receiver dan transmitter, yang ini dari yang namanya pineal gland aktif, kelenjar pineal, rasa, memori jiwa, energi, vibrasi, frekuensi. Gitu. Ya, paham ya? Kalau cuma menggunakan IQ dan EQ, kamu terbatas di 5 indera aja. Tetapi kalau kamu belum selesai, terus kamu ngakses ini semua akan aktif dan digunakan oleh yang namanya ego dan pikiran, bukan jiwamu. Gitu loh. Ini masih banyak nih. Ini kita belum ngomong yang namanya potensi loh ya. Ini masih banyak. Ya, ini beberapa aja di luar panca indera. Di luar itu ada lagi. Gitu loh. Ya, potensi jiwa, kita belum ngomong potensi jiwa. Ya. Makanya ininya harus seimbang dulu. Kalau mau ke sini, ininya seimbang dulu nih. Minimal cerdas dulu secara emosional. Karena yang bikin kamu muter-muter biasanya kecerdasan emosional. Belum selesai dengan luka batin, trauma, dogma. Ya. Nah, kalau udah begini baru masuk ke potensi. Potensi jiwa. Ada apa? Banyak. Misalnya clairvoyance. Ini udah voyance nih. Ada clairvoyance, audio voyance, ada clairvoyance, banyak-banyak lah voyance itulah. Ya. Itu potensi, itu baru potensi, belum diaktualisasi loh. Makin dalam lagi kalau diaktualisasi. Ya. Ya, clair-clairan lah, clairvoyance. Clairaudience gitu loh. Ya, supernatural itu. Ya. Makanya itu adanya di kecerdasan spiritual. Potensi jiwamu masuknya di kecerdasan spiritual. Clairsentience, betul. Pokoknya clair semualah. Ya. Ya. Aktualisasi itu puncaknya. Iya, jadi aktualisasi itu diwujudkan gitu loh. Ya, potensi-potensi itu bisa diwujudkan. Itu. Ya.
Diwujudkan untuk apa? Dan kenapa harus diwujudkan? Dari potensi diaktualisasi. Untuk menjalankan misi jiwa, kamu perlu yang namanya wujud dari potensimu. Jadi kamu tahu, oh saya nih bermanfaatnya, bisa bermanfaat di sini. Sesuai dengan potensi dan juga aktualisasi dari potensi saya. Tapi kalau ngomong misi jiwa, ini sama ininya harus beres. Nggak bisa enggak. Nanti kalau kamu nggak cerdas secara emosional, terus kamu langsung mau bermanfaat, yang terjadi kamu ngorbanin dirimu untuk orang lain. Habis kamu. Ya, makanya bermanfaatnya ke diri sendiri dulu, ke keluarga, baru ke sesama. Makanya ini penting nih. Emosional ini penting. Saya pernah kejebak di situ. Ngoyo gitu loh. Mau bantuin orang tuh ngoyo. Sampai saya habis, badannya habis. Raganya itu shutdown loh. Burnout tau gak? Burnout tuh kayak ngebul gitu loh. Anjir nih. Capek, udah capek. Dianya juga nggak nganggep. Bayangin loh. Nah di situ tuh saya sampai bikin quotes, jangan berusaha menjadi obat untuk orang yang nggak merasa sakit, Hen, gitu. Anjir. Kegaplok saya sama diri sendiri. Dia nggak merasa sakit, tapi saya mau jadi obat buat dia. Kan lucu ya, anjir. Hati-hati guys. Capek. Iya, masih ada keinginan, betul. Karena saya secara emosional belum cerdas. Pikir, wah ini tugas suci dari Tuhan. Saya bisa dikasih amanah. Saya harus istiqomah. Nggak taunya saya ngorbanin diri sendiri guys. Karena nggak cerdas secara emosional. Bisa begitu loh. Sampai-sampai mentingin orang lain. Sampai-sampai keluarga aja saya nggak urus. Nah ini udah salah gitu loh. Udah salah itu. Nggak cerdas secara emosional. Iya bener. Iya. Percuma sia-sia. Gitu loh. Kita ngoyo. Mikirin dia. Mentingin dia. Prioritasin dia. Nggak taunya nggak dianggap. Kan kupret kan begitu. Begitu sadar goblok banget gitu. Tapi saya nggak nyalain dia. Saya menyalahkan diri saya sendiri karena saya tidak ngeberesin ini emosional saya. Ya. Jadi perangkat-perangkat lain akan aktif dengan sendirinya. Plus banyak banget. Ya. Ohen aja nih masih menggali gitu loh, potensi-potensi lain gitu loh. Kenapa? Karena pada saat ini udah clear, ini udah oke, ini udah oke, ini oke. Yang ada adalah apa? Kreatif. Kreativitas ini akan membuat yang namanya karya. Karya ini harusnya itu berujung bermanfaat. Gitu. Lah kayak gini coba kalian pikir. Bisa bikin begini itu jelasin kamu kayak panjang kali lebar ini kalau nggak menggunakan kreativitas saya bisa ngebul kepala saya tuh bisa keluar asap guys. Beneran. Kenapa? Karena nggak gampang bikin gini dan menjelaskan dengan kata-kata yang simplifikasi, kasar ngomong. Ya.
bahasa langit itu diturunin ke bahasa bumi itu nggak gampang, ditranslate itu nggak gampang. Nggak semua orang bisa, bukan saya sombong gitu loh. Ya, simplifikasi itu nggak mudah, guys. Tapi potensi saya di situ, bagi saya mudah gitu loh. Asal saya kreatif. Gitu loh. Bagi saya mudah. Emang potensi saya, makanya saya bilang potensinya masih banyak banget yang belum digali. Gitu loh. Ini lebih simpel. Ibarat nih, filsafat itu dibikin compact sesimpel mungkin gitu. Kamu bayangin gitu loh. Kalau bukan dari potensi sejati, ngebul kepala saya beneran. Bisa ini hipertensi. Gitu. Kenapa dibilang sulit? Karena biasanya kalau data nih kita kompres, itu kehilangan esensi biasanya. Nah, saya tuh berusaha untuk tidak mengurangi esensi gitu. Sesuai pemahaman yang saya dapat, saya sharing apa adanya gitu loh. Emang gak gampang, guys. Mensimplifikasi terus bikin compact supaya teman-teman bisa memahami dengan bahasa yang sekarang itu emang gak gampang. Thank you, Kang Abu. Apalagi kalau berusaha tidak mengurangi esensi. Waduh, itu berat itu. Nah, tapi itu gampang bagi Cohen tuh gampang karena itu potensi Cohen gitu. Nah, teman-teman, tinggal teman-teman tuh coba selesaikan dulu emosionalnya sehingga intelektual dan emosional ini ngebantu masuk ke ranah kecerdasan spiritual. Nanti ketemu potensinya teman-teman. Ya, nggak perlu jadi kayak Cohen, nggak perlu jadi kayak Kang Abu. Jadilah diri kalian sendiri gitu loh. Ya, jadi diri sendiri. Kenapa? Karena potensi-potensi kamu itu, ya, itu sudah fitrah. Sudah fitrah. Cuma kamu yang bisa akses itu. Asalkan kamu bisa seimbangin ini. Ini diseimbangin nih, guys. Ini harus seimbang nih. Begitu ini seimbang, ketenangan jiwa itu hadir. Begitu ketenangan jiwa itu hadir, fokus itu makin tajam tuh. Begitu fokus kamu makin tajam, kamu bisa melihat yang namanya realita, mana realita yang hanya konten kehidupan, mana makna, yaitu konteks dari peristiwa itu. Gitu loh. Kelihatan dua-duanya langsung. Nah, orang hening tuh gitu. Ininya muncul, ininya langsung muncul. Nah, kalau belum bisa diem, dia cuma fokus di sini aja, di sini aja, ngulang lagi. Makanya mulainya dari diem, belajar tenang, masuk ke hening kosong, baru diisi. Udah diisi, kosongin lagi. Udah, guys. Gitu loh. Betul, berawal dari bersihin luka batin. Ya. Nah, baik IQ maupun EQ sama-sama penting, namun keduanya tidak cukup untuk mempertahankan kinerja terbaik dan memberikan kepuasan yang bertahan lama. Jadi SQ itu dibutuhkan untuk menghadirkan benang merah soal makna dan tujuan. Ya. Nah, ini masuk ke kerangka berpikir nih, paradigma. Ya.
kamu bisa cek kerangka berpikirnya positif, kerangka berpikirnya negatif. Dan ini turunan ini yang mewujud nanti. Kalau kerangka berpikir yang positif, dia bisa penerimaan, dia berserah, tidak menjudge, dan juga hadir rasa syukur. Tapi kalau kerangka berpikir yang negatif, dia cenderung melawan arus. Arus apa? Arus yang namanya sistem, aturan main, dan hukum alam semesta. Dia pasti, ego tuh lawan arus. Ya, kerangka berpikirnya kita harus, oh ya kita harus berjuang. Nah, ini udah usaha terus gitu loh. Hidup adalah perjuangan. Nah ini nih, pakai otot gitu. Lalu ingin mengontrol, ingin punya kendali gitu atas hidup dan orang lain. Lalu dia menghakimi dan juga menyalahkan, menunjuk. Nah, kerangka berpikir ini nih perlu dipahami, perlu di cross check. Saya nih masih di sini atau udah di sini? Ini fokusnya keluar diri, ini fokusnya ke dalam diri. Sehingga akan mampu melahirkan realita yang secara sadar ingin kita ciptakan. Iya, dari dalam keluar. Nah, ini kombinasinya nih. IQ sama EQ, emosional, dia mampu menjadi yang namanya pemahaman. Memahami orang lain dan diri sendiri. Emosional dengan kecerdasan spiritual, dia akan melahirkan empati. IQ dengan spiritual, dia akan melahirkan sebuah pertumbuhan jiwa lo ya. Nah, gabungan keseimbangan dari ketiga ini yaitu soal bermanfaat, cinta kasih, bijak sini, dan juga bijaksana. Jadi kata bijak ini konteksnya netral nih, di tengah-tengah dia, seimbang dia. Win and win situation gitu loh. Yang ujung dari bijak itu adalah cinta kasih dan juga kebermanfaatan. Jadi ini bisa digabungkan. Kalau sudah menemukan titik seimbang. Gitu. Disinilah esensi dari kata berdaulat atas diri sendiri bisa dialami. Dan jika terus-menerus diakses dalam sadar, maka dirimu akan mampu bermanfaat baik bagi diri sendiri, garis keturunan, maupun untuk sesama. Ya. Nah, makanya pada saat ini udah seimbang, kamu bisa melahirkan realita yang secara sadar ingin kita ciptakan. Kenapa? Karena udah coherence nih dia nih. Udah selaras. Wujud, ini alam tampak. Ini kan alam tampak nih. Ini alam tak tampak. Ya. Awalnya dari mana? iPhone sebelum mewujud menjadi iPhone, awalnya dari yang namanya ide. Dia butuh yang namanya keselarasan. Jadi
Jadi sangat mungkin guys, kamu merubah realitamu itu sangat mungkin. Asal selaras, koherensi antara ini semua. Gitu loh. Mengakses alam ide itu dibutuhkan yang namanya kecerdasan spiritual. Ya. Tapi adanya di ranah alam tak tampak. Alam ide itu bukan gak ada. Makanya saintis seperti Albert Einstein disebut sebagai penemu. Dia bukan pencipta, penemu. Thomas Alva Edison penemu dia, bukan pencipta. Kenapa? Karena mereka, begitu mereka seimbang, dia bisa mengakses ke alam ide, menemukan yang namanya ide itu, lalu menggunakan kreativitasnya untuk diwujudkan ke alam tampak. Makanya dibilang penemu, bukan pencipta. Karena pencipta cuma satu, Sang Pencipta. Nah, ini untuk kesini dibutuhkan yang namanya kecerdasan spiritual. Gitu loh. Menarik ya. Lah, Cohen bisa bikin gini. Karena Cohen tuh ngakses ini. Tapi menggunakan kreativitas Cohen ini diwujudkan agar bisa mewujud lewat namanya materi seperti ini, gitu loh. Pakai gambar beginilah, tulisannya begini. Ini kan kreativitas. Nah, inilah wujud dari kecerdasan spiritual. Kalau ini udah seimbang. Kenapa? Karena dari materi ini itu tujuannya adalah untuk ini dan ini. Kalau nggak bermanfaat, ya berarti ada yang harus ditambah. Gitu loh. Ya. Nah, itulah potensi saya gitu loh. Tinggal teman-teman bagaimana menyadari potensi teman masing-masing sesuai fitrah yang sudah dititipkan sejak awal pencipta, sejak kalian ini hadir di kehidupan ini. Gitu. Ya, oke? Sampai sini paham? Nah, kalau paham ya tinggal teman-teman fokus untuk ngeberesin ini. Biasanya ini nih yang bermasalah nih. Kecerdasan emosional. Gitu loh. Paham ya? Aku rada tenang, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik.